Hari Minggu biasa, pekan keempat. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara segala bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah-megah dalam pujian kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setiap zaman mengenal nabinya, yaitu orang yang mampu mengungkapkan apa yang hidup di dalam pemikiran dan perasaan orang banyak. Sering dia berani menantang arus, bukan untuk menonjolkan diri, tetapi agar masyarakat jangan sampai menyeleweng dari arah yang sebenarnya. Orang demikian itu adalah Yesus dari Nazaret. Oleh Bapa ia diutus ke dunia untuk berbicara atas namanya, dan Yesus itulah nabi yang terbesar, sebab ia berbicara dengan kewibawaannya sendiri, dan padanya tiada jurang antara kata dan karya. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan yang memaklumkan segala perintahnya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Mass intention from Madam Madalena family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madalena Pong Ching Ching, my four boy Adrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jim Lung, Alexander Ling Kai Lung. Keluarga Ibu Herni Gunawan di Jakarta, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan. Keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, dan Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, Anti Priska, Uncle Robert di Serian, Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan, Sarawak. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Kadiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumarni Rawi Stepani Stepandi Michelle di Cilengsi Bogor,
Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Mamang Cu, untuk kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Treseyeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Floria Dorotia dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli dan kesehatan Bapak Setiaprana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Murah Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Cornelius Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk kesejahteraan Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Dio Gabriel Septiani, Hera Jaden Benik dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epic Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres kesehatan Maria Yohana, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Emerda Bajar di Jakarta, untuk keluarga Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Poni Aristo Ervan, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Kita juga berdoa untuk ketenangan kedamaian dari arwah-arwah Maria Sri Bondan Cinawi Doronoto yang meninggal di Yogyakarta, dan juga untuk Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, untuk Daniel Chung Cekyong meninggal di Jakarta, untuk Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikantoho, untuk Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsot yang dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Joseph Lee Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kyong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Erupas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, dan Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Liu Namsen meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren. Kita persembahkan semuanya dalam perayaan Ekaristi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami melalui nabi-nabi-Mu sepanjang zaman. Tetapi pada diri Yesus dari Nazaret Engkau berikan sabda-Mu sepenuhnya kepada kami. Ia telah melepaskan kami dari perbudakan, ketakutan dan kesalahan. Kami mohon buatlah kami siap sedia menerima Dia dan mendengarkan pesannya dengan penuh perhatian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan. Musa berkata kepada umatnya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak maukah aku mendengarkan lagi dari suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dan dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan kuucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang selalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Mari kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita, sebab dialah Allah kita. Dan kita umat domba penggembalaannya dan kawan domba tuntunan tangannya. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berkeras hati. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah berkeras hati, seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun. Pada waktu itu leluhurmu mencobai aku, menguji aku sekalipun mereka telah melihat perbuatanku. Hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, jangan berkeras hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istri, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami atau anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan hidup. Engkau memiliki sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga, pekerjaan dan usaha mereka, dan bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang meninggal telah Engkau selamatkan. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga, bangkit di antara orang mati, dari situ akan datang menghadiri hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati tetapi mantap. Bagi para pemimpin umat ya Bapa, dampingilah para pemimpin gerejamu, agar mereka selalu tercermin pada kenabian Yesus, supaya mereka tabah dan setia mewartakan Injil sekalipun mungkin tidak dihiraukan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik dan pembina ya Bapa, terangilah para pendidik dan pembina, agar selalu terbuka dan bersedia memahami perubahan zaman dalam membina dan mempersiapkan kaum muda untuk tugas-tugas mereka di waktu mendatang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab politik internasional ya Bapa, bisikanlah sabdamu kepada para penanggung jawab politik internasional, bahwa bukan uang dan kekuasaan yang menentukan segalanya, tetapi agar mereka selalu mengusahakan kesempatan bagi setiap orang untuk bahagia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri ya Bapa, bukalah hati kami setiap sabdamu, baik dari kitab suci dan gereja maupun yang kau bisikan ke dalam hati kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami selalu kembali kepadamu bila kami mencoba sesuatu, sebab padamu kami merasa aman dan tentram. Dengarkanlah doa kami dengan perantara Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti disebutkan menjadi manusia, seperti kami lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Murah, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai lambang iman kami akan Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga rohnya memenuhi kami dan menjadikan kami rezeki kehidupan bagi dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar dan layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan umat yang kudus bagi-Mu,
Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauh dari kegangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah,
Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia, Bapa hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Bolehlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus kudus, jiwa Kristus kuduskanlah kami. Tubuh Kristus selamatkanlah kami. Darah Kristus sucikanlah kami. Air lambung Kristus basuhlah kami. Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah yang bersemangat Bapa, karena milik mereka lah kerajaan surga. Berbahagialah yang lembut hati, karena mereka akan memiliki tanah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarlah kami bila kami mohon datang kerajaan-Mu. Semoga sabda pembebasan dari Yesus Putra-Mu pada hari ini, baik maupun pejahat, pada hari-hari kami merasa tak berdaya serta kesepian, cukuplah bagi kami, karena meyakinkan kami bahwa Engkaulah mendampingi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga segala hidup, pekerjaan dan usaha kita dan seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, dan bagi mereka yang meninggal Engkau selamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa keempat telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.